Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dini Selsara Madani. Dan saya Faradina Amalia Citra. Kita dari SMPN 10 Surabaya. Hari ini saya dan teman saya akan menjelaskan apa itu norma sosial dan perilaku berisiko. Kalian tahu gak sih apa itu norma sosial? Norma sosial ialah serangkaian peraturan yang disepakati bersama untuk dipelihara, dijaga, dan ditaati oleh semua anggota suatu masyarakat. Norma bisa bersumber dari 1. Agama, 2. Undang-undang atau peraturan negara, 3. Adat dan kebiasaan serta kesepakatan masyarakat. Apa sih kewajiban remaja terhadap norma sosial? Setiap masyarakat di suatu wilayah bisa memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda-beda. Namun, yang lebih penting adalah kemauan dan kesanggupan masyarakat untuk menjaga dan melestarikan norma tersebut. Untuk itu, para remaja layak memberi perhatian yang lebih terhadap norma tersebut. Seberapa jauh sih tanggung jawab remaja laki-laki dan perempuan dalam menaati norma sosial? Semua anggota masyarakat, termasuk remaja, harus memperhatikan norma tersebut. Taat terhadap norma berdampak pada penerimaan dan pujian masyarakat. Sementara itu, pelanggaran norma menyebabkan penolakan dan pemberian hukuman dari masyarakat. Namun, seringkali orang yang dikucilkan akan merasa diasingkan dan tidak dianggap oleh masyarakat. Lambat laun, mereka akan berontak dan tidak sosial masyarakat. Nah, apa sih konsekuensi yang didapat seseorang apabila melanggar norma sosial? Jika norma yang dilanggar merupakan norma tertulis yang dituangkan dalam bentuk undang-undang, pelanggarnya akan diancam hukuman oleh negara. Apabila yang dilanggar merupakan kaidah agama, para pelaku akan mendapatkan sanksi, baik sanksi di dunia maupun sanksi di akhirat kelak. Apakah perilaku itu? Perilaku ialah keseluruhan tindakan manusia yang didasari atas 3 pengetahuan atau ketidaktahuan, sikap, dan tindakan. Bagaimana suatu perilaku bisa dikatakan berisiko? Suatu perilaku dikategorikan berisiko apabila perilaku itu bisa berpeluang mendatangkan kerugian. Kalau tidak menimbulkan kerugian saat ini, paling tidak perilaku itu bisa mendatangkan kerugian pada masa yang akan mendatang. Ini dapat menimbulkan kerugian terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Kerugian ini bisa berupa kerugian fisik, harga diri, rasa malu, kehilangan kesempatan, kehilangan masa depan, dan seterusnya. Apa saja contoh perilaku yang beresiko? Beberapa seksual memiliki peluang yang sangat tinggi dan perilaku yang dapat menimbulkan berbagai kerugian kedua pihak yang melakukannya. Dalam bersenggama, menggunakan kondom yang baik akan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, jika dilakukan bukan dengan pasangan yang sah, norma dan agama tetap menganggapnya sebagai perbuatan yang salah. Apa peran kita sebagai pelatih remaja sebaya dalam membantu remaja sebaya lain agar terhindar dari berbagai perilaku berisiko? Remaja perlu mengenal dengan baik berbagai perilaku berisiko dan sekaligus berusaha keras untuk menghindarinya. Dalam kaitan dengan perilaku seksual, remaja perlu sangat berhati-hati agar tidak tergelincir ke dalam perilaku berisiko dan menerima akibat yang merugikan. Nah, itu tadi penjelasan materi dari kita tentang kesehatan remaja. Pasti kita sudah mempelajarinya di sekolah, bukan? Nah, kita sebagai remaja perlu harus mengetahui resiko, akibat, dan bagaimana cara menyikapinya agar terhindar dari hal-hal tersebut dan kita dapat menjaga diri kita sendiri maupun orang lain. Sekian dari saya.